Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan materi dari manajemen komunikasi proyek. Baiklah, pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Agil Mapiasa dengan NIM 41120010127 dengan dosen pengampu Bu Lili Kolida STMT. Baiklah, tujuan saya melakukan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas besar 1 dari mata kuliah manajemen komunikasi proyek. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk pada penjelasan dari pengertian dan peran penting manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Manajemen komunikasi proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi dan proyek dan pemangku kepentingannya dipenuhi melalui pengembangan artefak dan implementasi kegiatan yang dirancang untuk mencapai pertukaran informasi yang efektif. Manajemen komunikasi proyek merupakan aspek yang penting dalam manajemen proyek. Hal ini dikarenakan komunikasi yang efektif merupakan jembatan yang menghubungkan antara stakeholder dengan budaya dan latar belakang organisasi yang berbeda, keahlian yang berbeda, sudut pandang dan minat yang berbeda, di mana akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek. Dalam industri konstruksi, informasi proyek diperlukan secara luas dan inklusif sepanjang durasi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Diuraikan bahwa komunikasi adalah sangat dibutuhkan setiap kali suatu proyek dilaksanakan oleh dan melibatkan manusia. Studi mengkonfirmasi bahwa manajemen proyek menghabiskan sekitar 90% dari waktu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak yang terlibat untuk proyek. Baiklah, selanjutnya masuk pada perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Perencanaan komunikasi, communication planning, mendefinisikan kebutuhan komunikasi dan informasi di antara stakeholder pada sebuah proyek. Perencanaan komunikasi ini merupakan proses yang sangat penting dalam proyek. Ini dikarenakan mengingat seiring kegagalannya saat melakukan proyek terkait karena gagalnya melakukan komunikasi yang baik pada saat karyawan saat melakukan perencanaan komunikasi ini. Ada namanya manajemen komunikasi yang artinya dokumen yang berisi arahan dan tujuan cara berkomunikasi dalam suatu proyek. Di dalam proses perencanaan manajemen komunikasi proyek konstruksi ini terdiri dari input, alat, dan teknik. Dan yang mengakhiri ialah output. Selanjutnya masuk pada input plan management communication. Yang pertama terdiri dari project charter. Piagam proyek project charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek charter pada tahapan input perencanaan manajemen komunikasi berguna untuk mengidentifikasi daftar dari stakeholder utama dan juga berisi informasi tentang peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan proyek. Selanjutnya yang kedua, project management plan, yaitu rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan, dan ditutup. Untuk tahapan input perencanaan manajemen komunikasi dokumen project management plan, yang dibutuhkan adalah yang pertama, resource management plan, memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya tim akan dikategorikan, dialokasikan, dikelola, dan dirilis. Anggota tim dari kelompok kemudian mungkin memiliki komunikasi persyaratan yang harus diidentifikasi dalam rencana manajemen komunikasi. Adapun stakeholder plan, yaitu rencana keterlibatan pemangku kepentingan mengidentifikasi strategi manajemen yang diperlukan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif. Strategi ini sering dipenuhi melalui komunikasi. Selanjutnya yang ketiga ada project dokumen yang terdiri dari recruitment documentation, yaitu dokumentasi persyaratan dan mencakup komunikasi proyek untuk pemangku kepentingan project stakeholder communication. Yang kedua adalah stakeholder register atau daftar pemangku kepentingan. Daftar stakeholder digunakan untuk merencanakan komunikasi kegiatan dengan stakeholder. Dan yang keempat yaitu N3PERS environmental factor, yaitu faktor lingkungan perusahaan. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah yang pertama budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Yang kedua kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga ambang batas risiko pemangku kepentingan. Yang keempat membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima tren praktik atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Dan yang terakhir distribusi geografis, fasilitas, dan sumber daya. Selanjutnya yang kelima organisasi
Aset proyek organisasi. Aset proyek organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan communication management adalah yang pertama, kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, dan keamanan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi untuk masalah risiko, perubahan, dan manajemen data. Yang ketiga, persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang kelima, informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Dan yang keenam, data dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek sebelumnya. Selanjutnya masuk pada tools and technique. Yang pertama yaitu expert judgment, yaitu penilaian ahli, yaitu yang dimana penilaian ahli definisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian di area aplikasi, area pengetahuan disiplin industri, dan lain-lain. Sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, keahlian semacam itu dapat diberikan oleh kelompok manapun atau orang dengan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan khusus. Yang kedua adalah communication recruitment analysis, yang dimana yang terdiri dari yang pertama, persyaratan komunikasi adalah jumlah dari kebutuhan informasi dari para stakeholder proyek. Persyaratan definisikan dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang diperlukan dengan analisis nilai informasi tersebut. Sumber daya proyek harus dikeluarkan hanya pada komunikasi informasi yang memberikan kontribusi untuk keberhasilan atau di mana kurangnya komunikasi yang dapat menyebabkan kegagalan. Yang kedua yaitu manajer proyek juga harus mempertimbangkan jumlah saluran komunikasi potensial atau jalur sebagai indikator kompleksitas komunikasi proyek. Yang ketiga, sebagai contoh, sebuah proyek dengan 10 stakeholder memiliki 10 kurang 1/2 sama dengan 45 saluran komunikasi potensial. Selanjutnya yang ketiga, communication teknologi, yang dimana metode yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan. Metode yang biasanya digunakan untuk pertukaran informasi dan kolaborasi di antara percakapan, pertemuan, dokumen tertulis, database, sosial media, dan situs web. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan teknologi komunikasi antara lain. Yang pertama, urgensi kebutuhan akan informasi. Yang kedua, ketersediaan dan kendala teknologi. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Terus yang keempat, lingkungan proyek. Yang kelima, sensitivitas dan kerahasiaan informasi. Yang keempat adalah communication model, yang dimana model communication dapat memiliki proses komunikasi dalam bentuk linear yang paling dasar, pengirim dan penerima dalam bentuk yang lebih interaktif yang mencakup elemen tambahan dari umpan balik, pengirim, penerima, dan umpan balik, atau dapat model yang lebih kompleks yang menggabungkan unsur-unsur manusia dari pengirim atau penerima dan mencoba untuk menunjukkan kompleksitas dari setiap komunikasi yang melibatkan orang. Contohnya pada gambar communication type berikut ini. Selanjutnya yang kelima masuk pada communication method. Adalah beberapa metode komunikasi yang digunakan untuk berbagi informasi di antara para pemangku kepentingan proyek. Metode ini secara garis besar diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi interaktif antara dua atau lebih pihak yang melakukan pertukaran informasi multi arah dan waktu nyata. Yang kedua, komunikasi dorong, dikirim atau didistribusikan langsung ke penerima tertentu yang perlu menerima informasi. Ini memastikan bahwa informasi distribusikan, tetapi tidak memastikan bahwa itu benar-benar tercapai atau dipahami oleh audiens yang dituju. Yang ketiga adalah tarik komunikasi. Digunakan untuk kumpulan informasi besar yang kompleks atau untuk audiens yang besar dan membutuhkan penerima untuk mengakses konten atau kebijakan mereka sendiri dengan tunduk pada prosedur keamanan. Yang keenam yaitu interpersonal dan team skill, yaitu keterampilan interpersonal dan tim yang dapat digunakan untuk proses ini adalah yang pertama adalah penilaian gaya komunikasi, yang kedua kesadaran politik, yang ketiga kesadaran budaya, yang ketujuh yaitu data presentation, teknik representasi data yang digunakan untuk proses ini termasuk tetapi tidak terbatas pada matriks penilaian kepentingan stakeholder. Yang kedelapan yaitu meeting. Rapat proyek dapat mencakup rapat virtual atau tatap muka dan dapat didukung dengan dokumen teknologi kolaborasi. Selanjutnya masuk pada output plan communication management,
yaitu yang terdiri dari pertama, Communication Management Plan, yang dimana rencana manajemen komunikasi adalah komponen dari rencana manajemen komunikasi yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi akan direncanakan, terstruktur, diimplementasikan, dan dipantau efektivitasnya. Rencana tersebut berisi informasi berikut. Yang pertama, persyaratan komunikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, informasi yang akan dikomunikasikan, termasuk bahasa, format, isi, dan tingkat detail. Yang ketiga, proses eskalasi. Yang keempat, alasan penyebaran informasi tersebut. Yang kedua, Project Management Plan Update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan meminta komponen yang mungkin memerlukan permintaan perubahan untuk rencana manajemen proyek adalah perlibatan pemangku kepentingan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan stakeholder engagement plan adalah diperbaharui untuk mencerminkan proses, prosedur, alat, atau teknik apapun yang mempengaruhi keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek keputusan dan eksekusi. Yang ketiga yaitu Project Document Update. Dokumen proyek yang dapat diperbaharui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk yang pertama jadwal proyek, yang kedua ada daftar pemangku kepentingan stakeholder register. Selanjutnya masuk pada pengelolaan manajemen komunikasi. Kelola komunikasi adalah proses memastikan pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpan, pengambilan manajemen, pemantau, dan di disposisi akhir informasi proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah ia memungkinkan aliran informasi yang efisien dan efektif antara tim proyek dan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan di seluruh proyek. Selanjutnya masuk pada input manage komunikasi, yang terdiri dari yang pertama project management plan, yaitu yang pertama rencana pengolahan sumber daya, yang kedua rencana pengolahan komunikasi, yang ketiga rencana pelibatan pemangku kepentingan. Yang kedua terdiri dari project dokumen, yang dimana dokumen project yang akan dipertimbangkan sebagai masukan untuk proses ini, yaitu yang pertama change log, issue log, action level register, laporan kualitas, laporan risiko, daftar pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu work performance report, yaitu laporan kinerja kerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Yang keempat, enterprise environmental factor. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu yang pertama budaya organisasi, iklim politik, dan kerangka tata kelola. Yang kedua, kebijakan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, ambang batas risiko pemangku kepentingan. Yang keempat, membangun saluran alat dan sistem komunikasi. Yang kelima, tren dan praktik atau kebiasaan global, regional, atau lokal. Dan yang terakhir, distribusi fasilitas dan sumber daya secara geografis. Yang kelima, organisasional proses aset, yang dimana aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses ini yaitu poin pertama yaitu kebijakan dan prosedur perusahaan untuk media sosial, etika, dan keamanan. Poin kedua yaitu kebijakan dan prosedur perusahaan untuk masalah risiko perubahan dan manajemen data. Yang ketiga, persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat, pedoman standar untuk pengembangan, pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Dan yang kelima, informasi sejarah dari proyek-proyek sebelumnya termasuk repository pelajaran. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.